Hai Super Gengs, balik lagi di vlog hari ini. Hari ini bukan vlog ya, hari ini podcast lagi. Karena kita hari ini kedatangan Dokter Hewan Agus Wardana bersama Bapak Putu Ricang sebagai Ketua Himpunan Anjing Kintamani Bali. Nah, Dokter Agus Wardana juga beliau sebagai juri All Breed, berasal dari Indonesia, tapi beliau juga All Breed internasional. Seperti apa obrolan kita hari ini? Bakal seru banget. Cekidot. Beberapa hal yang mempengaruhi seorang juri di dalam penilaian. Karena apa? Karena semua yang tertulis itu kan bukan sesuatu yang pasti ya. Jadi bukan pasti ya sesuatu yang ada batasan jelasnya. Misalnya contoh karakter. Karakter itu kan ada anjing yang terlalu soft sampai terlalu galak. Itu batasannya kan kita nggak bisa nulis di dalam kata-kata. Nah, itu kan masing-masing pribadi jadi punya pendapat sendiri-sendiri. Dan basic atau backgroundnya dari masing-masing juri, seperti yang saya sudah pernah ceritakan, itu juga banyak. Ya tentunya itu juga berpengaruh di dalam penilaian. Karena kita tahu bahwa anjing Kintamani ini adalah termasuk dari grup 5 yang primitif type. Ya, otomatis yang namanya primitif itu ya kita tahu sendiri ya, primitif itu kan ya pasti aturan tata krama barang itu pasti ya masih belum ada. Yaitu itu mesti harus dimaklumi. Kalau enggak ya semua kan adis nanti, kan gitu. Berarti kalau untuk karakternya sendiri dalam ring, dia agak sedikit takut atau cenderung ke self defense dengan menggeram atau galak gitu. Itu masih bisa dimaklumi ketika ada di dalam. Tergantung ya. Jadi masing-masing juri pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Takut sama agresif itu lain ya. Kalau takut itu memang ya bawaannya takut. Itu kalau menurut saya sih tidak baik. Tapi kalau agresif itu karena memang memang ya karakternya begitu. Itu nanti dengan berjalannya waktu ya lama-lama mestinya sudah semakin berkurang. Ya itu. Lebih baik galak daripada takut. Lebih baik galak daripada takut. Ya. Kenapa lebih baik galak daripada takut? Gini ya. Kalau takut itu ya ini menurut saya ya pribadi. Itu keadaan seperti itu tercipta karena dia ini salah didik atau gimana ya. Jadi sehingga dia berubah dari yang sebenarnya. Tapi kalau agresif itu sebuah penolakan yang dikeluarkan karena dia untuk membela diri. Pasti begitu. Ya semua bisa diperbaiki, tapi kan ya butuh waktu. Selain itu juga ada beberapa tahapan yang mungkin berpengaruh terhadap perbaikannya nanti, karena tergantung tingkat daripada. Kalau takut itu salah didiknya sampai seberapa jauh. Anjing itu biasa dipukuli terus gitu kan, dia traumanya kan terlalu dalam. Untuk kembali biasanya ya agak susah. Jadi mungkin selama dia masih oke dengan keadaannya, dia akan oke. Tapi begitu ada satu pemicu sedikit aja, langsung kelihatan.
Nah, itu yang ya karena sudah salah dari awal ya memang jadi repot untuk mengembalikannya itu. Bapak Putu Richard. Oke, di sini juga saya kehadiran Bapak Putu Richard, Ya. sekaligus Ketua Umum dari Himpunan Prah Anjing Kintamani. Selamat siang Pak Richard. Siang. Ya. Ini Kintamani ini sedang viral, Ya. sedang sangat viral, bahkan Ya. bukan hanya di dunia dog show saja. Saya rasa di pecinta-pecinta anjing juga Kintamani ini sedang viral, bahkan the most wanted nih sekarang nih, Ya. sangat dicari. Nah, menurut Pak Richard sendiri apa sih pendapatnya dan saran teman-teman Kintamani untuk breeder-breeder Kintamani terutama, bagaimana sih cara mengembangkan anjing ini supaya tetap eksis? Ya. Terima kasih Mbak Winda. Dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur ya sebagai Ketua TAKB melihat anggota kami itu sangat antusias untuk membreeding anjingnya, termasuk merawatnya dengan baik, sehingga dalam kancah dog show ini Kintamani sekarang diperhitungkan. Terbukti prestasi yang didapat oleh Kintamani. Jadi kebetulan di sini juga ada breedernya ini Pak Sentot, yang anjingnya kemarin sudah bisa dibawa oleh Pak Sentot dan Pak Samson ya, go internasional ke World Dog Show, dan dibantu oleh Sandi dan Mbak Winda juga kan. Ya saya berharap ke depan agar masyarakat di Bali ini mumpung lagi Kintamani ini lagi diperhitungkan oleh orang-orang dog show, ya kita harus sebagai masyarakat Bali harus ikut mendorong, jadi ikut memelihara juga anjing, ya anjing-anjing Kintamani kita di Bali ini agar di breeding dengan baik, nanti akan menghasilkan bibit-bibit lebih banyak lagi, bibit yang bagus begitu. Ya. Kalau untuk di klub sendiri nih, Ya. ada nggak sih rencana-rencana ke depan atau kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk supaya pecinta Kintamani ini tuh ada dorongan untuk wah saya mau ikut event dan lain sebagainya, ada nggak sih? Sebenarnya kita sudah dari dulu pingin biar tiap bulan itu ada event di Bali, cuman kendala karena pendanaan ya, karena pasti suatu event tuh perlu dana, jadi kita kesulitan dana ya. Kita berharap dukungan dari pemerintah Bali agar ya mensupport lah pendanaan untuk ada event di Bali ini biar bisa tiap bulan. Sementara ini kita sudah ada 2 event ya yang tetap ya dari pemerintah Bangli. Kita tiap bulan April kita dalam rangka ulang tahun Kota Bangli kita mengadakan Pamnas TAKB. Kalau di Gianyar baru sekali kita ngadakan, itu ya berkat Bupati Gianyar juga yang mendukung gitu. Ya mudah-mudahan daerah-daerah lain seperti Di luar Pulau Bali ya juga betul, nggak cuma di Bali, benar. Atau nanti di Bali kita pindah ke Karangasem dulu, ke Singaraja, ke Tabanan, atau ke Negara. Jadi kita di sini dulu. ya, mencakup seluruh Ya wilayah betul. Bali ya. Nanti baru ke Jawa. Mudah-mudahan pemerintah Bali maupun pemerintah Indonesia pusat, Presiden khususnya memperhatikanlah untuk terah pertama kita di Indonesia ini, Kintamani Bali. Terah nasional ya, Ya, Pak Richard. betul. Soalnya ini membanggakan sekali Betul, ya. betul. Karena kita punya anjing nasional yang
sudah bisa diperhitungkan, itu sangat Benar. membuat kita bangga ya. Iya. Ya semoga konsistensi tetap dalam klub juga tetap Pasti, dijalankan ya Pak pasti, Richard. ya. Gitu. Ya. Kembali kita ke Dr. Agus. Dok, terakhir nih, ada pesan untuk para breeder Kintamani dan pecinta Kintamani supaya para breeder ini juga lebih selektif dalam membreeding Kintamani ini, supaya Kintamani ini lebih maju dok, karena lebih stabil untuk breedingnya dan lain sebagainya. Ada pesan dok untuk teman-teman Kintamani? Ya, untuk itu saya sih seringkali sudah sudah menyampaikan kepada breeder-breeder Kintamani, terutama ya yang profesional. Ini anjing kan baru ya, jadi breed baru, dan untuk menuju ke tahapan yang benar-benar pure itu butuh waktu dan butuh ya pastinya yang jelas banyak biaya. Ya kalau kita mengejar dari profit aja ya enggak bisa. Jadi sebagai breeder yang baik, seleksi itu mesti harus selalu diterapkan. Kalau ada anjing yang lahir di kennelnya yang mempunyai kesalahan standar, sebaiknya tidak dibreedingkan. Otomatis ya itu dilakukan tindakan pencegahan, misalnya dengan kastrasi atau apa, sehingga anjing itu sudah tidak bisa breeding. Ini untuk mencegah apa? Untuk mencegah penyebaran gen yang kita tidak inginkan, tapi ini akan berlanjut. Nah, biasanya, ya saya tidak ngomong semua, biasanya orang itu orientasinya kan pasti profit. Betul. Kan eman gitu loh. Kok bisa dijual kok, misalnya di afkir, kan gitu. Nah, sekarang kita maunya kemana, ya gitu aja sudah. Ya, terus kemudian kita ini kan kekurangan materi yang benar-benar sesuai dengan standar. Saya pernah komunikasi ya sama Pak Sentot, sama yang lain-lain juga breeder. Kalau punya anjing bagus ya jangan dikeluarkan, meskipun itu bisa dihargai dengan mungkin harga yang tinggi. Wah ya. Ya. Karena apa? Kita belum tentu loh bisa dapat yang levelnya seperti itu. Jadi contohnya misalnya itu Tuxedo. Kalau ada orang beli, oh ya tak beli 1 M, dikasihkan, selesai kan? Habis. Memang saya dapat duit banyak. Ya. Tapi kan berhenti sampai di situ gitu loh. Nah, kecuali itu anjing tidak pindah negara ya kita masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sudah dilempar ke luar negeri ya sudah selesai. Lah, hal-hal kayak gitu itu gimana? Ya memang kita itu dilema. Kita sudah breeding itu kan biayanya enggak sedikit. Biayanya banyak. Ya enggak apa-apa dikeluarin, tapi ya kita mesti selektif. Misalnya dari berapa itu baru boleh keluar berapa. Itu ya kita bisa ngerti lah kalau seorang breeder. Nah, dari situ ya diharapkan kedepannya nanti kita bisa mempertahankan breed standar yang semakin baik, bukan semakin turun. Nah kalau yang bagus-bagus dijuali semua ya kita tinggal yang jelek-jelek ya. Pertama duitnya banyak, tapi kan kalah nanti gitu.
Cuman bukan berarti kita tidak boleh jual keluar. Ya boleh, karena apa? Kalau semakin kita keep, ya memang tidak apa-apa. Tapi kita bisa keep ini sampai seberapa, apa namanya, jauh. Jadi, saya ambil contoh. Itu yang namanya Thai Ridgeback. Itu kan asalnya dari Thailand. Tapi dia punya komunitas di Eropa, itu anjingnya bagus. Lah, kita kan juga seneng. Lah, kalau Kintamani misalnya bisa seperti itu, ya enggak apa-apa. Tapi kita mesti tahu arah yang jelas gitu loh. Kalau memang di sana dia janji mau breeding, mau apa, ya enggak apa-apa. Kan tetap namanya kan Kintamani, kan bukan terus ganti yang lain, kan gitu. Kalau di sana bisa berhasil baik, di sana bisa breeding, kan dia bisa kirim kembali ke sini. Misalnya seperti itu, ya semua itu harus dengan planning, nggak ngawur gitu loh. Kan ya ada lah breeder yang pokoknya laku lah, perkara di sana jadi pet apa-apa ya nggak urusan. Iya, betul. Ya mungkin itulah. Iya. Jadi intinya enggak, untuk breeder-breeder juga jangan sembarangan breeding ya dok, jangan asal jual juga, terutama ke luar negeri. Kalau sembarangan breeding mungkin enggak ya, tapi karena anjing ini belum 100% pure breed, pasti di antara breedingan itu nanti ada keluar yang nyeleneh. Itu mesti harus dipergikan, diseleksi ya. Iya. Karena itu enggak mungkin kita menghindari, itu enggak mungkin. Jadi pasti ya sering muncul lah. Iya, apalagi kalau kita breedingnya sering. Jadi ya enggak apa-apa. Ya saya mengharapkan apa? Saya mengharapkan itu breedernya ini bertambah. Enggak cuman itu aja. Enggak perlu breeding banyak-banyak. Ya mungkin orang seneng piara satu, tapi breeding kan gitu loh. Jangan dijadikan pet. Lah dari situ kan ada kemungkinan untuk keluar sesuatu yang materi yang bagus. Jadi itu mungkin ya yang ya kita perlu ngerti lah. Oke geng, segitu aja podcast kita hari ini, bener-bener berisi, berbobot, dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dari obrolan kita hari ini ya. Ditonton sampai dengan selesai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sorry, it's DJ.